Mungkin ada di antaranya yang tulang punggung keluarga dan negara di awal tahun ini harus terkena badai PHK. Kami tentu mengucapkan turut prihatin dan yang sabar selalu bergantung sama Allah Subhanahu wa taala. Sebab pemerintah pun hari ini omongannya seringkali tidak bisa dipegang. Janji 19 juta lapangan kerja, yang ada malah banyak PHK. Ini sebenarnya 19 jutanya lapangan kerja atau lapangan padel? Kita jadi mempertanyakan, bingung kan, karena tidak kunjung terrealisasi gitu kan. Kalau di awal tahun aja udah begini kondisinya, setiap hari selalu ada saja kabar yang tidak mengenakan. Masihkah Indonesia cerah? Kuartal 1 2026 rupanya harus dilalui oleh ribuan orang dengan berat. Sebab apa? Sebab badai PHK yang menghantam ribuan orang sudah kena badainya. Sementara itu pemerintah masih bilang baik-baik saja. Negara kita aman, negara kita semua terkendali. Sebenarnya apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah? Kita simak infonya. Ini ada beritanya dari Liputan 6 dan Merdeka.com. 8.389 pekerja kena PHK pada Januari sampai Maret 2026. Jawa Barat yang tertinggi. Badai PHK hantam awal tahun. Sebanyak 8.389 tenaga kerja di Indonesia tercatat mengalami pemutusan hubungan kerja sepanjang periode Januari hingga Maret 2026. Seluruhnya berstatus sebagai peserta jaminan kehilangan pekerja atau JKP. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, puncak tertinggi badai pemutus kerja ini terjadi pada bulan Januari dengan total 4.590 kasus. Secara wilayah, Provinsi Jawa Barat menempati urutan pertama dengan 1.721 pekerja yang terdampak. Disusul oleh Kalimantan Selatan sebanyak 1.071 pekerja dan Kalimantan Timur dengan 915 orang. Tingginya angka di daerah tersebut secara langsung mencerminkan betapa besarnya tekanan ekonomi yang melanda berbagai kawasan industri, manufaktur, serta sektor bisnis berbasis sumber daya. Meskipun angka total keseluruhan masih terbilang mengkhawatirkan, terdapat tren penurunan sangat signifikan pada bulan Maret yang hanya mencatat angka 526 kasus. Penurunan ini memberikan sedikit harapan perlambatan gelombang PHK. Nah, ini juga ada beritanya dari Tribun News. Menaker respon survei Apindo 67%, perusahaan enggan buka loker. Memang penuh ketidakpastian. Nah kan, Menakernya aja bilang bahwa ini era ketidakpastian. Jadi wajar kan ya kalau kita ngeri-ngeri sedap gitu. Sedangkan narasi Indonesia cerah masih terus digaungkan, Wulan. Betul banget, Kak. Harusnya transparansi gitu kan yang sempat kita bilang. Jadi ketika transparan dengan apa sih tantangan ke depan ini kan kita bisa aware dan memikirkan solusinya. Jangan baik-baik aja tapi ternyata enggak seperti itu, tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Benar, katanya bahkan P3K aja Kak sekarang udah mulai terancam, yang katanya dulu itu udah pasti aman. Iya, kita menduga bahwa P3K ini kan nasibnya akan baik dan kesejahteraannya tuh berkelanjutan gitu kan. Tapi ternyata P3K yang terlihat aman aja hari ini goyah gitu kan. Dan memang benar, jadi semuanya penuh ketidakpastian gitu. Sayang banget ya Kak ya. Sayang banget dan ini mengkhawatirkan ya. Wajar aja kalau publik itu timbul kegelisahan dan keresahan yang dialami oleh publik gitu kan. Ini sebenarnya PR ya Kak buat para pejabat kita nih. Harusnya mereka memperbanyak lapangan pekerjaan, bukan malah mengurangi. Dan juga masalahnya nih Wulan, di negara kita ini ketika karyawan di layoff, kena badai PHK, itu tidak ada perhatian dari pemerintah. Kalau kita mau bandingkan, ya kan ini kita belajar dari negara lain ya. Betul. Contohnya Denmark itu ketika ada masyarakatnya yang terkena badai PHK atau diberhentikan dari pekerjaannya itu mendapatkan santunan dari pemerintah itu sebesar 50 juta rupiah.
Dan Itu besar loh Kak. besar. Banget. Nah kan itu, tapi itu tidak terjadi di negara kita. Sedangkan Sayang. kalau di kita begitu kena PHK ya udah mikir besok dibiarkan. begitu aja. Nggak ngerti lo besok mau makan apa, beras di rumah bodo amat gitu kan, mau bayar listrik pakai daun juga bodo amat gitu kan. Terserah ya. Terserah. Nah apalagi juga itu Denmark ya. Ini negara tetangga kita nih yang deket banget, Malaysia itu bahkan ketika kena layoff itu diberikan santunan itu sesuai dengan kategori, misalnya single atau sudah berkeluarga, udah punya anak, itu mendapatkan santunan yang berbeda-beda gitu kan. Itu harusnya menjadi contoh nih buat Iya. negara kita. Kapan ya kita bisa seperti itu gitu kan? Akankah terjadi di Indonesia? Akankah terjadi ini Indonesia emas atau Indonesia cemas ya? Kita sih berharapnya Indonesia beneran jadi Indonesia emas ya. Amin. Oke, kita beralih pada komentar netizen. Seperti biasa kita akan baca bagaimana komentar dari warganet. Jadi itu ada komentar dari Leon Muhammad.hd. Tenang, ada 19 juta lapangan pekerjaan. Nah kan, ini janji yang sangat diingat sama warganet gitu, sama publik ya tentunya. Kemudian ini ada dari Marvin_NG, yang penting MBG jalan terus. Apapun MBG beritanya, selalu nyempil gitu MBG kan. selalu ada ya komen soal MBG ya. Nyempil di mana-mana ada aja. Ini aku mau baca komenan dari Hartn1_. Di Tangerang apalagi banyak PHK-an. Sekarang banyak yang nganggur, mau cari yang lain, kepentok umur, kangen tahun 2000-an, pabrik yang cari orang atau ngelamar gampang, gaji UMR. Sekarang malah kebalikannya, orang yang cari pabrik. Udah gitu pakai duit lagi, gaji juga jauh di bawah UMP. Nah, ini tadi ya, kita ini dengan pendapatan per kapita, rata-rata pendapatan per kapita yang cenderung tidak mengalami kenaikan yang signifikan ulang, tapi harga-harga pokok itu melonjak tinggi, biaya hidup semakin tinggi. Sekarang biaya hidup semakin tinggi Kak. Sekarang kita uang 100.000 aja kayaknya nggak ada gunanya. Nggak ada harga dirinya di pasar ya kan, cuma dapat Nggak ada apa harga gitu. dirinya. Kalau dulu mungkin 100.000 Iya, tuh wah kayak banyak banget gitu. Sekarang Kemudian wah, sekarang ada terpakai. kenaikan BBM, kenaikan listrik, kemudian biaya sewa rumah, harga rumah semakin tidak terjangkau. Nah, tapi tidak diiringi oleh kenaikan pendapatan yang signifikan itu tadi Wulan. Jangankan itu Kak, bahan-bahan pokok aja yang buat makan itu udah pada naik semua. Iya, Ya, ya. bahkan kemarin temenku ngeluh, dia wartegnya udah naik. Oh gitu. Yang biasanya katanya makan harganya 15.000, 12.000, sekarang dia ngeluh naik jadi 20.000. Oke, jadi sekarang tuh ya padahal waktu itu sempat ada survei ya, kalau warga dengan pengeluaran 20.000 itu tergolong kaya raya. Itu nggak tahu survei dari mana, bikin marah, ya kan? Ya ingat kan, pernah ada survei itu pokoknya warga negara yang menghabiskan biaya hidup satu hari 20.000 itu termasuk golongan kaya. Entah itu apa yang jadi tolak ukur gitu loh, kok bisa 20.000 dibilang kaya? Berarti kita sultan lah. Sultan kalau sehari makan warteg 2-3 kali, sultan kita udah bukan kaya lagi ya kan. Ini ada dari komenan selanjutnya, ada Diana Lovarlian. Banyak yang dirumahkan, efek efisiensi anggaran, tapi presiden warawiri terus. Ya ini sempat menjadi perdebatan juga ya, aku membaca di kolom section karena kan kita melihat banyak kunjungan-kunjungan yang dilakukan oleh pemimpin kita, yang mana itu juga tentunya menghabiskan dana yang fantastis ya, melihat perjalanannya, kemudian tempat singgahnya kan luar biasa gitu kan. Apalagi rombongannya juga itu. Rombongannya ya kan, itu rombongannya satu kelurahan sepertinya dibawa. Nah, aku mau baca komenan dari Nuri_Widya. Awal 2026 memang seprihatin ini. Ya Allah, semoga selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam mencari rezeki. Amin. Ini doa untuk kita semua ya. Amin, amin. Semoga kita tetap kuat di negara yang tengah sakit ini. Kemudian ini ada dari Lia Camelia 986. Ya Allah, kalau begini gimana nasib anak-anak kami ke depannya? Anak saya juga di pabrik baterai, keluar karena tidak diperpanjang kontrak perusahaan. Mereka perusahaan Amerika, kendalanya seperti itu. Nah, kalau ada yang begini, harusnya negara mencontoh negara
negara tetangga tadi kan. Bener ya, tetap itu, apalagi kalau di negara tetangga kita ini di Malaysia itu orang-orang yang kena layoff ini akan begitu Dapat santunan. selain dapat santunan, dia akan terhubung dengan website yang mana akan dihubungkan dengan perusahaan-perusahaan sesuai dengan keahliannya. Wow. Jadi ya potensi untuk mendapatkan pekerjaan lagi itu lebih mudah gitu kan. Ini aku mau baca komennya dari akun ita_masita19. 1 tahun Wowo jadi presiden, banyak PHK. Janjinya kampanye menciptakan jutaan lapangan kerja. Nah, ini kita cuman bacakan komennya dari netizen. Netizen yang sok ikat banget nih manggil wow. Emang lo Iya, tetangganya iya, gitu. masih Tetap harus hormat, tetap harus kan? menghormati Kita presiden harus kita. Bagaimanapun dia adalah kepala negara ini kepala gitu negara. kan. Kita harus panggil dia sama sebutan ya setidaknya Bapak Presiden. Betul. Duh ya, ini kalau lihat komentar netizen sebenarnya banyak yang mengelus dada ya. Kayaknya memang semua ini Astagfirullahaladzim. emang lagi pada susah ya Wulan ya. Susah, ditambah lagi harga sekarang yang naiknya ugal-ugalan. Dan tidak sesuai dengan apa yang digambarkan oleh pejabat publik kita, yang mana ketika preskon itu selalu memberikan narasi bahwa Indonesia ini baik-baik saja gitu kan. Ya, sementara itu BGN sibuk nih beli motor listrik, beli kaos kaki, beli tablet. Aduh, makin banyak kita ngelus dada, Kak. Setiap hari. Mereka belinya tablet elektronik ya. Ini masyarakatnya beli tablet Proma. Ya ampun. Ini kalau menurut Sobat Visioner gimana sih? Kita penasaran deh dengan komentar-komentar kalian. Jangan lupa untuk ikut komentar dan Jangan lupa like, comment, dan subscribe.